Selamat bergabung di channel Street Corner, cerita pohon sukun dan lahirnya Pancasila. Sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di channel Street Corner. Jangan lupa like, comment, share videonya hanya di channel Street Corner. Cerita pohon sukun dan lahirnya Pancasila. 3 hari sudah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berlangsung. Tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh kepulauan di Indonesia masih fokus pada pendirian masing-masing tentang prinsip besar dari Indonesia merdeka. Satu kelompok menginginkan membentuk negara Indonesia berdasarkan Islam, sementara kelompok lainnya menginginkan wilayah negara yang luas. Ada juga kelompok yang berpandangan Indonesia belum matang untuk memerintah diri sendiri. Soekarno yang memilih tokoh-tokoh itu untuk mengikuti sidang BPUPKI di gedung Vauxhall, Jalan Pacimbon, Jakarta. Duduk di tengah sidang mendengarkan segala keributan dan membiarkan kelompok-kelompok itu mengeluarkan pendapatnya, bulu kuduku berdiri ketika mendengarkan setiap orang menguraikan rencana yang mencakup hal-hal paling kecil. Mereka terlalu banyak bicara, seandainya, dan menduga-duga, ucap Soekarno menggambarkan suasana sidang dalam bukunya Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Soekarno gemas sekaligus khawatir dengan percekcokan yang tidak ada ujungnya itu. Ia khawatir kondisi ini akan membuat kemerdekaan Indonesia malah tidak akan pernah terwujud. Dalam benaknya muncul kembali prinsip-prinsip dasar negara yang pernah diberikannya sejak 16 tahun sebelumnya. Saat ia mendekam di gelapnya penjara Benskui Bandung, ia juga teringat buah tiketnya saat di siang diasingkan di Indi, Pulau Flores, NTT. Di pulau yang sepi dan tanpa kawan itu, Soekarno duduk di bawah pohon sukun di depan rumahnya dan menghabiskan waktu berjam-jam di tempat itu merenungkan ilham yang diturunkan Tuhan kepadanya tentang dasar negara yang tepat untuk Indonesia merdeka. Bagi Soekarno, dasar negara yang tepat bagi Indonesia adalah prinsip-prinsip yang berasal dari tradisi Indonesia sendiri, bukan dari deklarasi kemerdekaan Amerika ataupun pada manifesto komunis, juga bukan pandangan hidup bangsa lain. Maka Soekarno pun bersiap menyampaikan buah pikirannya ini pada sidang keesokan harinya 1 Juni 1945. Namun pada malam harinya, dia menyepi. Soekarno keluar rumah dan menatap bintang-bintang di langit. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis Cindy Adams, Soekarno mengaku begitu kagum melihat ciptaan Tuhan itu. Bersama rasa kagumnya, ia meratap dalam hati, "Aku tahu pemikiran yang akan kusampaikan bukanlah milikku. Engkaulah yang membukakannya padaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap napas hidupku. Ya Allah, berikan kembali petunjuk serta ilham kepadaku." Pukul 9 pagi, sidang BPUPKI dibuka kembali pada 1 Juni 1945. Soekarno melangkah ke podium marmer yang letaknya lebih tinggi. Tanpa memegang naskah pidato, Soekarno mengupas 5 prinsip yang disebutnya 5 mutiara berharga, yakni kebangsaan, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di penghujung pidatonya, Soekarno berkata, "Marilah kita menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetap biarkan masing-masing orang Indonesia bertuhan-tuhannya sendiri." Soekarno pun kemudian menyebut 5 mutiara berharga itu sebagai Pancasila. 5 prinsip yang menjadi dasar negara seperti rukun Islam, yaitu juga 5, jari di satu tangan, yaitu juga 5, dan pahlawan Mahabharata yang juga berjumlah 5 orang. Mendengar pidato ini, serentak semua anggota BPUPKI dari pihak Indonesia bertepuk tangan dan bergemuruh. Mereka berdiri dari kursi masing-masing dan menerima falsafah negara Pancasila yang disodorkan Soekarno secara aklamasi. Monumen di bawah pohon sukun. 1 Juni 2013, ribuan warga ND, Nusa Tenggara Timur berbondong-bondong ke 1 TV. Lapangan Pancasila yang terletak di tepi laut, mereka antusias menghadiri peringatan Hari Pancasila yang dihadiri oleh Wakil Presiden Budiono dan Ketua MPR Taufik Kemas.
Setelah menyampaikan sambutan dan menyatakan peresmian Monumen Bung Karno dan situs pengasingan Bung Karno di ND, Wapres Budiono dan rombongan berjalan menuju Taman Rendo yang terletak sekitar 50 meter dari tempat upacara. Di Taman Rendo, Wapres membuka selubung Monumen Bung Karno yang terletak di bawah pohon sukun. Usai membuka selubung Monumen Bung Karno, Wapres Budiono menuju rumah pengasingan Bung Karno selama di ND yang sudah selesai direnovasi. Mengapa monumen diletakkan di bawah pohon sukun? Pohon sukun itu bukan tanaman biasa. Sebagaimana diceritakan sebelumnya, pohon sukun adalah saksi sejarah sebuah bangsa yang kelak bernama Indonesia. Kala itu, tahun 1934 hingga 1938, Soekarno diasingkan ke ND oleh penjajah. Bung Karno kerap merenung di bawah pohon sukun ini, memikirkan bagaimana menyatukan bangsa sebagai satu kesatuan. Batang pohon bercabang 5 itu menjadi inspirasi Pancasila. Pohon sukun asli sudah tumbang dimakan usia dan terkena angin. Pohon baru ditanam pada 17 Agustus 1981 pukul 9 pagi. Meski demikian, ia tak lantas kehilangan arti. Itulah informasi yang dapat dirangkum menurut Street Corner. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menambah wawasan Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya hanya di channel Street Corner. Terima kasih.